Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dari tempat masing-masing, mulai dari Medan, Sulawesi, Bandung, dari Papua, kita boleh bergabung bersama-sama untuk bincang iman dalam Growth with Christ Ministry pada malam hari ini. Kita bersyukur teman-teman yang setia boleh senantiasa belajar melalui bincang iman pada setiap Selasa, malam Selasa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, tema-tema yang kita berikan untuk per bulan itu tidak setiap bulan itu tidak harus dalam hal yang sistematika. Nah, bulan ini kita lebih banyak ngomong ke praktika ya. Bulan ini full kita ngomong ke praktika. Yang bulan lalu kita menghadirkan dosen-dosen dari FEB Jakarta. Kemudian, nah bulan ini kita ngomong ke praktika dan bulan depan kita akan lebih ngomong ke di bulan kebinekaan ya. Dalam rangka Sumpah Pemuda kita juga ada satu acara khusus. Baik, saya ingin juga mempromosikan kepada teman-teman. Tanggal 19 Oktober, saya pribadi sudah kontak Gus Aan ya, Muhammad Aan Ansori. Beliau adalah seorang dosen Pancasila dan Agama di Universitas Ciputra Surabaya. Beliau anggota Gus Durian Jawa Timur, aktivis kebinekaan, mendapatkan Master of Islamic Law dari Unhasi Tebu Ireng. Beliau adalah koordinator JIAD, Jaringan Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi. Saya melihat beliau pernah memberikan kata sambutan di satu gereja di Jawa Timur. Dan itu satu terobosan bagus untuk Islam moderat yang melihat bahwa inilah kebinekaan itu. Dan saya begitu luar biasa dan terima kasih beliau boleh mengisi pada acara tanggal 19 Oktober dan yang sudah mendaftar juga sudah banyak ya ketika saya post ke publik. Dan kami rindu Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup GWC dalam WhatsApp kita, WhatsApp grup itu nggak perlu daftar karena langsung akan diberikan. Tapi kami akan lihat kalau memang maksimalnya adalah 100 atau 200, kita akan coba optimalkan untuk pesertanya supaya bisa baik begitu ya, dan sertifikat akan diberikan melalui WA Group. Kemudian minggu depan, hari ini adalah penginjil Iren, minggu depan adalah Bapak Pendeta Hendra Gustiana Mulia. Beliau akan membawa tema Nothing is Impossible with Him, dan beliau ini gue ngomong soal praktika ya. Beliau adalah dosen tamu di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Beliau alumni dari Saat dan Reform Theological Seminary USA. Kemudian minggu terakhir saya sendiri akan mengisi dengan tema The Death and a New Life ya. Dan pada malam hari ini kita bersyukur seorang penulis autobiografi 180 derajat sudah hadir tengah-tengah kita, dan beliau ada seorang pelayan Tuhan. Saya sudah kenal cukup lama bersama melayani di Bandung di GII Hock Im Tong. Dan beliau akan bersama-sama dengan kita akan memaparkan satu tema yang ada di dalam buku yang ditulisnya ya, yang beliau tulis dalam buku, yaitu bagaimana kita punya prinsip dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, buku ini setelah saya baca berisikan banyak pengalaman-pengalaman yang kita nggak pernah duga, dan kok bisa ya. Nah, inilah dia pengalaman nyata, kisah nyata yang membuat kita semakin harus punya prinsip dalam hidup ini. Baik, sebelum saya serahkan kepada penginjil Iren, saya minta kesediaan untuk Ibu Deborah untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sehingga saat ini kami bisa berkumpul bersama di ruang Zoom ini untuk menambah iman kepercayaan kami, menambah pengetahuan teologi kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberkati penginjil Iren di dalam memaparkan seluruh bahan materi pada hari ini, dan juga Tuhan Engkau bersama-sama kami melalui jaringan internet kami, sehingga setiap
apa yang dibicarakan oleh hamba-Mu bisa kami terima sampai di seluruh pelosok Indonesia yang mengikuti Zoom ini. Tuhan, Engkau yang menyertai kami, pimpinlah, berikanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami bisa mengerti setiap materi yang akan dipaparkan. Kami bersyukur dan memberikan seluruh kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Bapak Ibu boleh bertanya nanti ya, nanti jangan sekarang ya. Jangan coba-coba raise hand ya. Walaupun yang sudah baca bukunya jangan ya. Nanti ketika sudah dipaparkan, boleh diketik. Sekarang ketik juga nggak apa-apa, tapi kalau mau raise hand nanti boleh ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada penginjil Iren. Silakan. Baik, ya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Salam kenal buat mungkin rekan-rekan yang baru pertama kali bertemu ya hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Irene dan memang seperti yang tadi sudah diceritakan oleh rekan saya Haryono, ada banyak sekali pengalaman di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, dan juga khususnya memang yang terakhir saya memberanikan diri untuk menjabat tangan beberapa rekan-rekan, lalu mengeluarkan satu buku yang memang menceritakan pengalaman khususnya dari saya lahir sampai saya boleh menjawab panggilan sebagai seorang hamba Tuhan full-timer. Nah, singkat cerita sebenarnya kenapa dengan judul Hidup Berprinsip ini, saya bisa katakan bahwa prinsip hidup saya tidak jauh-jauh. Saya dapatnya itu dari papa. Jadi papi saya adalah seseorang yang dari sejak saya kecil selalu menanamkan banyak sekali prinsip. Salah satu di antaranya adalah saat teduh, berdoa sebelum pergi, lalu saya dipeluk, dicium sebelum berangkat sekolah, sebelum saya bepergian, itu rasanya kemudian menjadi prinsip dalam hidup. Tapi tentu saja di samping itu ada banyak sekali nilai-nilai juga yang ditanamkan oleh ayah saya ketika dalam kehidupan sehari lepas sehari. Nah, kenapa dengan prinsip itu pada akhirnya lalu ada satu benang merah yang saya melihat bagaimana Tuhan menuntun saya untuk menjawab panggilan sebagai pelayan Tuhan secara full-timer. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang prinsip hidup, sebenarnya dimulai dari hal yang sangat sepele, sangat sederhana saja. Rasanya kita harus menjadi orang-orang yang punya prinsip. Setuju atau tidak setuju? Saya tidak bisa melihat wajah Anda sekalian ya, tapi mungkin bisa ada reaction begitu ya. Entah itu jempol, entah itu gambar senyuman atau apa ya. Terima kasih untuk reaksi-reaksi yang diberikan. Dari hal kecil itu seperti misalnya begini. Hari ini saya kepengen makan apa? Mau makan aja kadang-kadang itu jadi pertentangan dan pertengkaran ya. Anda yang sudah punya keluarga atau rekan-rekan muda yang punya komunitas, seringkali hal sesederhana makan itu bisa menyebabkan perdebatan karena mungkin yang satu punya prinsip kalau malam harus makan berkuah. Itu prinsip hidup mungkin ya. Jadi kalau malam itu harus berkuah. Kalau pagi nggak boleh berat. Kalau siang harus makan nasi. Mungkin ada orang-orang yang berprinsip demikian. Tapi mungkin di sisi lain ada orang-orang yang berprinsip kalau pagi lebih enak kuah. Kalau siang rasanya udahlah dilewat aja lah, makan yang ringan pun jadi. Malam saatnya menikmati makan nasi campur dengan babi panggang, dengan sate dan lain sebagainya. Seberat-beratnya, senikmat-nikmatnya karena itu sudah lepas dari jam kerja. Nah ini contoh bagaimana seseorang dalam hal yang sangat sederhana itu punya prinsip dalam hidupnya. Prinsip ini seringkali dibawa, dipegang, dan ini yang seringkali membuat kita kadang-kadang bentrokan dengan orang-orang di sekeliling kita. Lalu kita menjawabnya dengan kalimat, yo pokoknya ini prinsipku. Ini nggak bisa diganggu-gugat, karena ini prinsipil. Anak muda seringkali juga putus pacaran, wah
kita beda prinsip. Saya nggak tahu Haryono dulu waktu pacaran pernah nggak putus gara-gara beda prinsip gitu ya. Beda yang lain sih. Nah, tapi kadang-kadang gitu, karena kita beda prinsip. Kamu prinsipnya A, saya prinsipnya B. Sampai kapanpun nggak akan bisa itu dipertemukan gitu. Jalurnya beda sekali. Nah, mari kita lihat bagaimana sebenarnya seseorang itu bisa memiliki prinsip di dalam hidupnya. Bahkan prinsip ini ya, saya kaitkan dengan sebuah keberanian untuk menyatakan apa yang menjadi nilai-nilai yang kita percaya dalam hidup kita. Sekali lagi ya, jadi seseorang yang memiliki prinsip ini terkait dengan sebuah keberanian untuk menyatakan nilai-nilai yang kita pegang sebagai kebenaran di dalam hidup kita. Tentu saja untuk melakukan seluruh kegiatan di dalam hidup kita. Mari, ada satu bagian firman Tuhan yang ini sebenarnya dari dulu saya pegang erat-erat juga. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Boleh minta tolong Evan yang bacakan? Ada Evan? Ada, Evan ada. Lupa pasti. Di unmute. Biasa kelupaan. Iya, Yosua 1. Ya, Yosua 1 ayat 6 dan ayat 7. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, terima kasih untuk Evan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, Yosua tatkala itu di dalam kemudaannya, dia harus menggantikan Musa. Dia harus menggantikan seorang pemimpin yang begitu luar biasa, bisa dikatakan seorang pemimpin senior. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel itu terus melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian atau tanah yang Tuhan janjikan. Tentu saja pasti ada kegentaran. Tentu saja dia pasti ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran. Tetapi di sana dikatakan di dalam firman itu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama halnya sebenarnya itu menekankan bahwa pegang dan lakukanlah dengan keteguhan di dalam hatimu segala sesuatu. Jadi hiduplah di dalam prinsip-prinsip yang selama ini Tuhan sudah tanamkan. Nilai-nilai kebenaran yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah ajarkan. Hiduplah berprinsip untuk memimpin bangsa Israel. Di sana di dalam Yosua pasal 1 ini dikatakan bagaimana sebenarnya dia harus melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Dia harus melakukan segala sesuatu juga harus bertindak dengan hati-hati. Tentu saja sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan. Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan membiarkan, artinya dia akan menyertai. Karena Tuhan itu akan menyertai Yosua di dalam menjalankan segala sesuatu, membawa bangsa Israel itu. Tetapi ada sebuah peringatan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Jadi ini ada konsekuensi ya, kalau kita hidup berprinsip, artinya kita tidak bisa
menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi prinsip itu sesuatu yang tegak berdiri, yang seharusnya tidak membuat kita itu belok kanan atau belok kiri. Karena itu jelas, itu tegas, dan itu sudah tahu kita mau kemana jalannya. Nah, sekarang kalau kita melihat Yosua pasal 1, pada akhirnya memang Yosua lah yang dipercaya oleh Allah. Yosua lah yang dipakai Allah untuk menggantikan Musa. Jadi Allah lihat bahwa Yosua adalah orang yang hidupnya bisa menjalankan prinsip-prinsip di dalam Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Suatu perkara yang begitu besar, membawa Israel ke tanah yang Tuhan janjikan. Apakah kita tidak mau dipercaya oleh Tuhan dengan hal-hal yang begitu luar biasa di dalam hidup kita hari ini? Tentu saja jawabannya adalah mau. Siapa yang tidak mau begitu ya, untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini tentu saja artinya kita harus menjadi orang-orang atau pengikut-pengikut Tuhan yang memiliki prinsip di dalam Tuhan. Nah, mari kita brainstorming hari ini. Mari kita buka hati kita buka pikiran kita di dalam masa-masa hidup kita hari ini. Mengapa? Ini pertanyaan pertama ya. Mengapa orang harus hidup dengan memiliki prinsip? Mungkin 1, 2, 3 jawaban boleh di kolom chat. Saya ingin juga kita boleh berbagi ya, supaya kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga boleh mengutarakan apa yang menjadi pendapat kita. Silakan, siapapun, siapa aja, mengapa kita harus hidup berprinsip? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Kita brainstorming apa yang menjadi pendapat kita malam hari ini. Agar aman, agar selamat. Oke, terima kasih Pak Herben. Ada lagi yang lain? Mengapa kita harus hidup berprinsip? Prinsip hidup bagaikan sau ataupun jangkar di dalam hidup. Ya, terima kasih. Satu lagi, dengan prinsip kita bisa menggapai tujuan akhir kehidupan, misalnya menjadi kaya, menjadi sukses, dan lain-lain. Karena hidup berprinsip kita lebih terarah, fokus, dan juga aman. Oke, supaya kita punya kepribadian diri yang kuat. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, rekan-rekan semuanya ini mengacu pada sebuah kebenaran bahwa ketika kita hidup berprinsip, kalau pertanyaannya mengapa kita harus berprinsip, karena memang itu yang membuat kita akan punya satu jalur yang jelas, satu arah yang pasti, satu tujuan yang hendak kita gapai. Dan ketika kita berprinsip, di sana kita punya satu kekuatan untuk menjalani hidup kita menuju kepada arah tujuan yang jelas. Tentu saja adalah panggilan di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa hal lagi juga yang perlu kita pikirkan, mengapa kita harus hidup berprinsip. Yang pertama adalah hari ini sebenarnya terlalu banyak ajaran, terlalu banyak pandangan, terlalu banyak prinsip dunia yang akhirnya membawa manusia kepada kenikmatan yang menggoncangkan kebenaran di dalam Tuhan. Betul? Jadi hari ini prinsip dunia itu nggak mau kalah loh. Toleransi terhadap dosa itu semakin dinyamankan supaya kita anak-anak Tuhan prinsipnya digoncang. Kalau dulu mungkin bibis dan tegas. Jangan membunuh. Nah, mungkin hari ini prinsip dunia mengajarkan jangan membunuh kalau tidak keterlaluan. Jadi komanya, kalau keterlaluan, bunuh aja. Jangan mencuri kalau tidak ketahuan. Jadi, kalau diam-diam mencuri atau ya kalau cuma sedikit mencuri, nggak apa-apa lah.
Kalau dulu prinsipnya semuanya rasanya tegak, rasanya jelas begitu ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kasihilah sesamamu. Hari ini prinsip dunia tidak bisa. Hati-hatilah dengan sesamamu, apalagi dengan para netizen. Kalau Anda yang gaul di media sosial ya, hati-hati. Mengasihi orang hari ini tuh harus penuh dengan perhitungan. Kalau kita mengasihi orang kita untung ya bolehlah gitu ya. Tapi kalau kita mengasihi orang kita jadi buntung, bocuan, waduh ya mikir-mikir lagi. Mengasihi dengan memikirkan timbal balik. Jadi hati-hati. Kenapa kita harus punya prinsip, terutama di dalam kebenaran firman Tuhan? Karena hari ini terlalu banyak hal yang menggoyahkan kita. Yang membuat kita seolah-olah dikacaukan kanan dan kiri tanpa merasa bersalah. Ah, nggak apa-apa. Orang dunia juga banyak yang begitu. Bahkan, garis bawahi, itu loh, orang Kristen juga gitu. Stabilo, ini nggak cuma garis bawah ya. Itu loh, pendeta gereja itu juga begitu. Kamu kan cuma jemaat biasa. Paling juga ikut pembinaan, GWC lah, berapa kali sih? Pendetanya aja kayak begitu, apalagi kamu. Tuhan juga maklum. Hati-hati ya. Mengapa kita harus punya prinsip? Karena dunia ini terlalu pintar untuk menipu kita. Semua dosa punya toleransi. Semua kesalahan bisa dicarikan alasan. Semua hal bisa dimaklumi karena ini adalah dunia. Itulah kenapa kita harus menjadi orang-orang yang punya prinsip yang kuat di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita hidup tanpa prinsip. Saya suka bertanya begini terhadap beberapa rekan. Kalau kamu orangnya gimana? Ah, saya mah gampang, Ci. Saya mah gini boleh, gitu boleh. Suka ya dengar orang yang seperti ini ya. Atau mungkin ada di antara kita yang hadir malam hari ini yang modelnya gitu. Ah, nggak apa-apa lah. Makan apa aja kalau ditawarin menu makanan gitu. Apa aja lah. Mau pergi liburan kemana? Kemana aja lah. Mau perginya sama siapa? Siapa aja lah. Tampaknya ini orang yang, wah enak banget ya kayaknya berteman dengan orang seperti ini ya. Tapi hati-hati, orang yang demikian sebenarnya kebanyakan orang yang tidak berprinsip. Dan bahkan nilai yang dia pegang adalah mungkin dia berteman dengan kita juga, berteman oke, nggak berteman ya sudahlah. Dia percaya dengan Tuhan, ke gereja ya oke, nggak ke gereja ya nggak apa-apa lah. Baca Alkitab boleh, enggak juga enggak apa-apa lah. Mau makan, berdoa, kalau enggak memungkinkan, ya enggak berdoa lah. Hati-hati ya, orang-orang yang tidak berprinsip seperti ini sangat mudah sekali menjadi bunglon-bunglon dunia. Di mana dia menempel, disitulah dia akan mengeluarkan warnanya. Dan biasanya, mayoritas tempat dia menempel adalah tempat yang menguntungkan dia. Beda dengan orang yang, aku mau makan mie nih. Kamu mau nggak? Enggak, aku nggak boleh makan mie, aku punya sakit mah. Aduh, ayolah temenin aja lah sekali ini. Nggak bisa. Ya udah nggak bisa makan mie. Kayaknya, aduh susah banget ya ini orang ya. Padahal orang yang pegang prinsipnya dengan benar, yang kadang-kadang terasa menyulitkan. Tapi kalau dia pegang prinsipnya di dalam kebenaran, ini adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang hebat dan luar biasa di dalam kebenaran itu. Orang sukses nggak mungkin orang yang tanpa prinsip. Orang yang dalam kehidupannya punya tujuan yang jelas dan pegang prinsip erat-erat, mungkin dinilai sekelilingnya orang keras, orang aneh.
Termasuk saya, Bapak Ibu. Saya mungkin Haryono pilih saya karena dia tahu saya seperti apa. Saya orang yang prinsipnya juga misalnya ya, tentang on time. Saya nggak pernah bisa molor dari waktu begitu ya. Orang kadang-kadang bilang, aduh cincai lah gitu ya. Sedikit lah. Saya selalu bilang, enggak, saya nggak mau. Kalau orang lain yang mau molor silahkan, tapi bagi saya nggak mau. Saya suka dibilang, kaku banget sih. Iya, ke gereja jauh sebelumnya saya pasti udah ready. Orang ditentukan 90 menit sebelum, saya pasti melebihkan waktu dari 90 menit itu. Karena menurut saya itu prinsip, dan itu yang termasuk yang ayah saya ajarkan. It should be better if we ready before we have to do something, begitu kata papi saya. Jadi, akan selalu lebih baik ketika kita bisa mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita harus melakukan segala sesuatu. Jadi, mari kita hidup berprinsip. Jadi harus ya, kita punya prinsip itu harus. Dan tentu saja dasarnya adalah kebenaran firman. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus berprinsip? Yuk, 1-2 orang boleh jawab dengan chat. Bagaimana kita harus berprinsip? Atau lebih gampangnya, prinsip apa yang harus kita pegang? Yuk, chatting yuk. Siapa saja boleh ya. Jangan-jangan prinsipnya saya nggak akan chatting sampai selesai. Jangan ya. Tuanmu menentukan jati dirimu. Oke. Berdasarkan keyakinan, kebenaran. Oke. Ada lagi? Berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, seperti tadi dibilang, on time dalam hal apapun. Ya. Terima kasih Bu Mei. Oke, nah rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya bagaimana kita berprinsip, betul. Kita harus berpegang pada keyakinan, kebenaran. Kebenaran itu yang harus kita pegang. Dan kalau kita mengatakan tuan itu ya, tuan itu artinya atasan kita, artinya kita harus tahu bagaimana kita hidup di bawah tuan kita itu siapa. Tentu saja tuan kita adalah Tuhan. Karena itu yang harus menjadi prinsip kita adalah firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Itulah yang harus menjadi pegangan hidup kita. Segala sesuatu kita harus kembalikan pada dasar firman Tuhan. Lalu, hidup berprinsip, hidup kita harus dibawa dalam. Yang ketiga adalah kita harus hidupnya konsisten. Jadi 1, hidup dengan dasar firman Tuhan. 2, harus dalam kebenaran. 3, hidupnya harus konsisten. Jadi nggak pagi A, malam B. Itu yang salah satu yang saya ceritakan tulis. Saya pagi bisa pelayanan, tapi malam saya bisa kelayapan. Pagi gereja, malamnya diskotik. Paginya berdoa, malamnya bisa geleng-geleng. Itu hidup saya ketika itu. Wah, hidupnya udah nggak karu-karuan. Kita nggak bisa kita tidak memiliki konsistensi hidup. Karena kalau kita tidak memiliki konsistensi hidup yang ada, kita hanya dilempar-lemparkan oleh dunia ini ke kanan dan ke kiri. Dan itu tidak akan pernah membawa kita ke satu tujuan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Jadi kita mandek jalannya, karena kita hanya digoyang-goyang tanpa maju ke depan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, dalam hal apa saja kita harus punya prinsip? Bagi saya, dan saya berharap ini juga bisa menjadi satu pegangan, harusnya dalam segala hal. Dalam segala hal kita harus punya prinsip. Mau di keluarga,
mau di pekerjaan kita, mau di dalam iman percaya kita, mau di dalam komunitas masyarakat kita bermasyarakat, kita tetap harus menjadi orang-orang yang punya prinsip. Jangan menjadi orang-orang yang hanya ikut apa kata mayoritas. Mayoritasnya lagi rame apa, ya ikut ke sana. Beda dengan tren ya. Kalau tren itu kadang-kadang ya kita masih bisa mengikuti tren ini, tren itu, tapi dalam jalur kebenaran. Tapi kalau sudah mengaitkan dengan prinsip-prinsip kehidupan, dalam hal apa saja, ingat yang tadi ya, hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Sehingga hidup kita membawa kepada kebenaran. Kalau ditanya, lalu prinsip ini boleh punya toleransi nggak? Kira-kira prinsip hidup boleh punya toleransi nggak? Kita loh masih hidup di dunia, masa sih nggak ada toleransi? Boleh nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ya, kebanyakan orang reform mengatakan tidak bisa, tidak ada sesuatu hal pun yang bisa ditoleransi, semuanya mutlak. A adalah A, B adalah B. Tapi ada orang-orang kadang-kadang ya udahlah. Toleransi asal dapat jiwa ya bolehlah. Toleransi asal memenangkan orang ya bolehlah. Ada lagi orang yang ya kadang satu boleh toleransi, yang kedua jangan ditoleransi. Yang ketiga nggak boleh toleransi, yang keempat bolehlah toleransi. Ya gimana kita aja lah. Atur-atur aja lah sama kita. Nah, saya ingin tegaskan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya bolehkah prinsip kita ditoleransi, saya menjawab bahwa boleh. Tetapi apa? Sejauh batasan kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus juga bukan orang yang kaku dalam hidupnya. Tapi dia selalu punya bundaran batasan kebenaran. Sehingga hidup dia berprinsip dengan luar biasa. Aturannya bilang tidak boleh melakukan hal di hari Sabat. Tuhan Yesus langgar itu langgar. Kenapa? Karena dia Tuhan Yesus dan dia tahu ketika Sabat yang dia lakukan adalah memang kewajiban, sebuah kewajiban hidup. Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan kehidupannya di Alkitab pernah marah. Marah karena apa? Karena orang-orang ini sudah tidak bisa ditoleransi bahkan. Bait Allah dipakai, berjualan dipakai untuk segala sesuatu yang salah. Jadi lihat ya, lihat kembali ke dalam kehidupan Yesus. Tuhan Yesus orang yang berprinsip, tetapi dia bukan orang yang kaku. Jadi berprinsip itu berbeda dengan kaku. Berprinsip itu jelas. Tujuan dari apa yang dia lakukan, dia katakan adalah semata-mata di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang hidup berprinsip, maka akan ada banyak sekali hal mungkin yang menyangkut kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdiskusi bersama. Rasanya lebih seru berdiskusi begitu ya. Siapa yang akan memandu? Pak Haryono? Boleh, silakan. Apa yang mau kita diskusikan? Ya, silakan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkaitan dengan prinsip yang rasanya kepengen nih dibahas, kepengen ditanyakan begitu. Chat Iya. boleh, langsung boleh Ini gitu ya. langsung. Ini ada nih. Bagaimana sih kita mempertahankan prinsip hidup sampai tua? Oke. Nah, ini prinsipnya apa dulu nih ya? Kadang-kadang ada orang yang dari muda mempertahankan prinsip, tapi kalau sudah tua tetap harus ingat ini ya, kekuatan ya. Contohnya begini, orang tua saya itu orang tua yang punya prinsip bekerja sampai habis tenaga, habis nafas begitu. Tapi kadang-kadang kelewatan, kebablasannya gini. Fisiknya sudah tidak mendukung. Usianya, ayah saya misalnya, usianya sudah 72 tahun. Beberapa bulan yang lalu beliau terkena
pendarahan lambung dan harus masuk ICU beberapa hari dan mengalami A dan B dan C. Lalu beberapa bulan yang lalu kemudian juga masuk lagi ke rumah sakit karena mengalami drop. Jadi secara fisik sebenarnya sudah drop. Tetapi paham untuk tetap bekerja ini dipegang teguh. Intinya, wah kalau masih kuat ya harus kerjaan. Tapi akibatnya ambruk lagi. Nah, saya suka bilang gini, oke, Pi, prinsip untuk tetap bekerja boleh dipegang. Tapi pekerjaannya harus disesuaikan. Jadi prinsipnya tidak berubah. Sampai tua dipegang. Akan terus bekerja. Tapi jenis pekerjaannya harus disesuaikan dengan kondisi. Jadi untuk memegang prinsip sampai tua, ya peganglah apa yang menjadi prinsip yang benar itu, tapi penyesuaiannya di dalam keseharian itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita, tapi tetap dalam jalur prinsip kita yang ada. Menurut Evangelis Iren, bagaimana jika seseorang yang prinsip hidupnya tidak tetap, sehingga jadi buruk dirinya? Karena ulah dia sendiri, begitu. Prinsip hidup tidak tetap, sebenarnya tidak berprinsip dia ya. Iya, berarti dia tidak punya prinsip, begitu. Iya, maksudnya gini, kalau orang dikatakan prinsipnya tidak tetap itu berarti kan bisa A, bisa B gitu ya. Maksud saya kalau prinsip kita harusnya tidak mudah berubah, atau bahkan ya kadang-kadang yang membuat hidupnya jadi buruk mungkin karena ketika dia tidak memegang prinsip itu, dia kejeblos, dia jatuh. Saat itulah sebenarnya dia ya lalu larut dalam segala dosa, dalam segala sebab akibat. Karena prinsipnya yang pas berubah itu mungkin adalah ketika dia sebenarnya meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Bisa jadi demikian. Ini kayaknya ini curhat ini ya. Bagaimana kita menghadapi seseorang yang tidak berprinsip di gereja rohani banget, di luar gereja seperti orang duniawi. Terima kasih. Nah ini kayaknya curhat ini loh. Ya, nah ini nih ya, kalau kita menghadapi seseorang yang seperti ini, banyak sebenarnya Bu Deborah ya, kalau dibilang ada nggak yang di gereja kayak yang rohani banget gitu ya, ada banyak. Kalau di luarnya, waduh, wonderful gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi? Kembali ke prinsip kita. Kalau kita punya prinsip bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita, kita harus menegur orang ini. Kalau kita memang tahu benar hidupnya. Caranya harus tepat. Jangan dibuka di rapat majelis. Jangan dibuka di rapat umum jemaat. Jangan juga dimasukkan dalam warta. Jangan. Panggil orangnya, ajak bicara, kalau perlu 4 mata. Kalau tidak memungkinkan 4 mata, mungkin karena beda kelamin gitu ya. Maksudnya pria dan wanita. Jenis kelaminnya tidak memungkinkan bertemu berdua, ajak mediator yang memang benar-benar bisa dipercaya, lalu bicarakan baik-baik. Katakan teguran yang memang kita pasti tahu ya, jangan kira-kira, jangan kabar burung, jangan gosip, jangan baca di Lambe Turah, detik.com, dan lain-lain. Bicarakan dan utarakan saja. Ini termasuk prinsip. Karena kalau kita tahu sesuatu yang tidak benar dan kita diam, kita berdosa. Prinsipnya kita harus tetap memberitahu orang ini bahwa hal ini tidak benar, tidak baik. Begitu, Bu Deborah, cukup. Oke, nanti kalau Ibu Deborah mau tanya boleh lanjut. Sekarang ada yang raise hand, Bapak Cesyung, ya, salah satu senior gereja kita. Silakan. Ya, malam cuaca, malam Ibu Erin. Ya, malam. Nah, saya mendengar ini kan prinsip ya, tapi dalam pemikiran kok seperti integritas ya. Apakah memang berhubungan antara integritas kekristenan dengan prinsip kehidupan seperti ini? Ya, ada lagi? Itu saja. Oh, oke, ya. Terima kasih Pak Cesyung. Ya, kalau kita bicara ya tentang integritas dan prinsip, tentu saja ini kaitannya sangat erat begitu ya. Karena
integritas itu kan kita tahu ya bahwa kalau tadi prinsip bagaimana kita dikaitkan dengan keberanian kita untuk menyatakan nilai-nilai kebenaran yang kita pegang begitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari definisinya, integritas itu adalah satu sifat atau satu kesatuan yang utuh dalam sebuah keadaan begitu ya. Jadi keadaan kita sebagai pengikut Kristus, keutuhan kita sebagai pengikut Kristus itu adalah menjalankan prinsip-prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di sisi lain mungkin kita bisa bilang lagi bahwa integritas seorang Kristiani juga adalah untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam hidupnya yaitu menjalankan prinsip-prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kaitannya sebenarnya jelas ya, keutuhan hidup kita akan sangat tampak ketika hidup kita memiliki prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Artinya dengan berintegritas maka kehidupan Kristen itu tidak menjadi hipokrit. Rasanya tidak, karena kalau kita integritasnya benar, keutuhan kita Ya, kalau keutuhannya benar. ya Artinya kita tidak menjadi seorang yang hipokrit, seorang yang munafik gitu. Tidak, karena kalau munafik itu kan kita mengutarakan atau kita menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati kita. Jadi tidak sesuai sebenarnya dengan prinsip kita, tapi itu kita seolah-olah kita tampilkan. Oh ya bahagia, oh ya baik. Misalnya ditanya, gimana Irena hari ini? Oh ya baik. Sebenarnya hatinya kita bilang enggak, hari ini jelek lah, enggak oke. Nah ini bukan integritas kan, dan ini sesuatu yang kalau hipokrit maksudnya munafik itu dalam artian yang kita tampilkan tidak sesuai dengan yang kita yakini dan kita pegang sebagai kebenaran. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jesse. Oke, Pak Herben sudah raise hand. Silakan Ya, Pak ini Herben. Bu Deborah juga melanjutkan ya. Oh iya, Oke, Pak Herben silakan. Baik, silakan Pak. baik. Terima kasih Bu. Kedengar suara saya? Kedengeran Kedengaran, Pak. Ya. Kedengaran. Hidup berprinsip itu kadang disebut juga orang yang hidup berdisiplin ya. Disebut Iya. juga tegas ya. Tapi reaksinya dari orang itu kadang disukai atau kadang juga tidak disukai, mungkin disebeli. Lebih banyak tidak Pak. Ya, bagaimana kita harus menegur orang atau mendisiplin orang atau menegur orang, tetapi tidak menjadikan dia sakit hati atau terluka gitu, Bu. Ya, oke. Gini Pak Herben, misalnya ya kita dibilang orang tegas itu lebih banyak tidak disukai. Nah, salah satu cara adalah orang-orang yang tidak menyukai ini kan pasti bukanlah orang-orang yang seirama ketegasan dan prinsipnya dengan kita begitu ya Pak Herben ya. Bisa jadi orang-orang yang yang nggak on time ya malas ketemu orang on time gitu ya. Tetapi orang-orang demikian bisa kita libatkan dan kita ajak kepada satu perjalanan yang pada akhirnya orang itu akan mengalami bahwa ternyata dengan mengikuti sebuah prinsip kedisiplinan, ketegasan ini ada hal-hal yang luar biasa yang dia bisa dapatkan. Saya kasih contoh nyata begitu ya Pak Herben. Ada seorang pemudi yang berkonsultasi dengan saya. Bukan jemaat saya hanya dikenalkan oleh orang, jadi orang ini nggak kenal saya bagaimana. Lalu seiring percakapan melalui WhatsApp begitu ya, melalui WhatsApp di masa pandemi ini, saya ajarkan dia untuk begini. Coba kamu bangun lebih pagi, saat teduh lebih pagi, lalu tuliskan apa yang mau kamu lakukan hari berikutnya itu di hari sebelumnya. Itu yang saya ajarkan awal-awal. Lalu dia berkata begini, aduh pokoknya sehari itu kayak udah kekurangan waktu. 7 hari itu kayak nggak cukup dalam seminggu. Lalu saya ajarkan ini. Lalu dia mulai mencoba. Biasanya dia hari Senin pagi itu bangun jam 8, baru nulis catatan nanti jam 10, baru makan jam 11. Hidupnya seperti itu. Waktu saya tarik hidupnya untuk hari Minggu, saya bilang, tulis hari ini agendamu besok apa. Besok pasang alarm jam 6:30 pagi atau jam 7 pagi bangun. Saat teduh dan
lakukan apa yang sudah kamu tuliskan hari Minggu. Setelah 1 minggu dia jalanin ini, Pak Herben, dia bilang begini, ternyata aku punya waktu luang banyak banget ya. Ternyata dengan membereskan tugas-tugas itu lebih banyak tugas beres, lebih banyak waktu luang yang dia punya, lebih indah kehidupan dia, dan ternyata nggak melelahkan seperti yang dia bayangkan. Nah, jadi satu-satunya cara untuk membawa itu dia harus mengalami keindahan bagaimana ketika menjalankan hidup berprinsip itu ternyata ada plus-plus yang begitu banyak. Itu contohnya, Pak Herben. Cukup menjawabkah? Ya, cukup, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Kita Oke, lanjut ke Bu Deborah ya. Ya berdua, Pak. Ini kayaknya banyak ini ya. Bagaimana kita menghadapi seseorang yang tidak berprinsip? Oke, Ini yang tadi. Ini. Kenapa ada orang yang pada awalnya hidup dengan prinsipil banget ya, tetapi bahkan bisa hilang ketika ada saat dia hilang, bahkan melihat hidupnya asal-asalan, nggak punya prinsip, semua dikerjakan. Nah, ini gimana? Dari yang punya prinsip menjadi yang nggak punya prinsip. Saya mau tambahkan sedikit. Kenapa bisa jadi nggak punya prinsip gitu loh? Di awal punya prinsip, kenapa? Kenapa bisa banyak orang yang hidupnya baik, rata, tapi tiba-tiba ya asal-asalan begitu. Nah, kenapa? Mungkin akan menambah pertanyaan itu. Nah, satu, kadang-kadang orang yang berprinsip itu sebenarnya mungkin ya diawali tidak benar-benar berprinsip. Dia hanya mencoba untuk menjalankan sebuah prinsip. Jadi itu bukan jati diri dia sebenarnya. Dia tidak tahu itu nilai yang benar, dia tidak meyakini, tapi dia mencoba untuk melakukan. Sehingga itu bisa hancur, bisa gagal. Karena ya itu sebenarnya bukan prinsip dia. Ada banyak orang yang gini, alah gua dulu ngikutin omongannya si itu juga ternyata hancur, ternyata gagal, itu ya. Garis bawahi kalimat gua ngikutin omongannya si ini. Nah, itu. Jadi hanya mengikuti, tapi tidak meyakini, tidak memegang nilai kebenaran itu dalam dirinya. Sama seperti kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita cuma ikut-ikutan, pertanyaan ini bisa dibilang begini. Kenapa ada orang percaya Tuhan lalu setelah itu jadi meninggalkan Tuhannya? Ini sesuatu yang sebenarnya sangat mirip. Karena awalnya dia sebenarnya nggak percaya Tuhan. Dia cuman percaya lihat orang kayaknya kok, aduh lihat Haryono kayaknya percaya Tuhan tuh enak loh hidupnya. Jadi ya udahlah ikut percaya Tuhannya yang dipercaya Haryono, tapi dia sendiri tidak mengalami Tuhan. Sama ketika berprinsip, kadang nilai-nilai kebenarannya mungkin dia sebenarnya tidak benar-benar meyakini dan memegang itu sebagai kebenaran. Yang kedua, bisa jadi orang yang tampak awalnya seperti sangat berprinsip, karena terus-menerus mengalami kekecewaan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kegagalan, kehancuran, begitu ya. Pada akhirnya dia lepaskan semua prinsip hidupnya. Contoh, kalau di dalam hidup kekristenan kita, orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tapi setelah itu bayangannya ikut Tuhan itu semua indah. Lalu mengalami badai, lalu mengalami topan, lalu hidupnya mengalami kekurangan, lalu orang yang dia kasihi meninggal, lalu dia mengalami kekecewaan. Yang pada awalnya dia berprinsip, akhirnya dia menganggap semua itu cuman omong kosong belaka. Sehingga dia lebih memilih udahlah hidupnya asal-asalan aja lah. Toh pakai prinsip juga, hidupnya nggak pernah lebih baik. Artinya dia sebenarnya tidak menghadapi semuanya itu di dalam kuat kuasa Tuhan. Jadi prinsipnya bisa hancur. Hancur seiring dengan apa? Hancur seiring dengan masalah, tantangan, dan semua yang dihadapi oleh orang tersebut. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Orang yang tadinya seolah-olah kuat, kencang begitu ya,
tapi lalu tiba-tiba berubah menjadi orang yang ya udahlah, toleransi aja lah, kuat-kuat, kenceng-kenceng juga malah nggak punya teman, nggak punya pendukung, di gereja juga disebelin, di komunitas juga nggak diterima, di teman-teman dikhianatin, begitu ya. Udah akhirnya jadi melting aja gitu ya, menyesuaikan diri dengan shape, dengan bentuk sekitar aja lah, daripada punya prinsip tapi tidak mendapatkan apa-apa di dunia. Dan celakanya begitu dia melting dengan situasi, dengan umum, malah dia bisa lebih hidup dan tanda kutip Ya. meninggalkan prinsipnya, tapi dia merasa lebih saya diterima, saya begini dibanding dulu. Nah, jadi dia lama-kelamaan dia sudah hidup dengan lebih bagus begini daripada yang begitu. Jadi lama-kelamaan dia makin menjauh dengan kebenaran itu. Nah, kalau dia makin menjauh dengan kebenaran, sebenarnya dia salah meninggalkan prinsip di dalam Tuhan. Tetapi ada yang begini, Pak Haryono, orang yang seolah-olah itu dianggap orang meninggalkan prinsip hidupnya, tetapi dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Nah ini ya, ini berarti selama ini dia salah prinsip. Bedakan ya. Kadang-kadang ada orang yang begini, misalnya contohnya ya, kalau saya di dunia hamba Tuhan ya, ada orang yang jiwanya misionaris tapi ditempatkan di penggembalaan gereja. Itu mati hidup nggak bisa. Karena jiwa dia misionaris. Jiwa dia harus keluar, dia cari jiwa di tengah-tengah orang yang sangat amburadul, dia menangkan jiwa. Dia ketemu orang yang kayaknya baik-baik di gereja yang terus-menerus pastoral, susah. Sebaliknya, orang yang memang punya satu panggilan untuk menggerejakan satu jemaat gitu ya, dicemplungin di dunia misionaris, dicemplungin di tengah-tengah rakyat yang waduh luar biasa, penuh dengan ancaman, dengan tantangan, mati juga dia. Jadi kadang-kadang prinsipnya terbangun karena dia salah tempat. Jadi waktu dia berpindah ke tempat atau panggilan yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan dalam dia sebenarnya lebih hidup di sana. Bisa jadi begitu. Oke. Ini dari admin, bagaimana kita dalam berprinsip dalam menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ya, kalau kelebihan diri sendiri nggak perlu ditanya lah ya. Kelebihan diterima dengan lapang dada begitu ya. Kita punya kelebihan itu lebih enak untuk diterima. Prinsipnya hanya satu, pakai kelebihan yang Tuhan berikan hari ini untuk memuliakan Tuhan. Itu saja prinsip yang harus dipegang. Tapi kalau kekurangan, nah ini, kalau kekurangan itu, prinsipnya yang harus kita pegang adalah tidak ada satupun manusia yang Tuhan berikan kekurangan saja. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa I'm nothing gitu ya, saya ini bukan siapa-siapa. Aduh dibandingkan Haryono, aduh saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Jangan berpikiran demikian, karena setiap orang harus punya satu prinsip dalam hidupnya bahwa Tuhan, walaupun hanya satu, tetap ada talenta yang Tuhan titipkan. Ingat ya, perumpamaan talenta 1, 2, dan 5. Mungkin kita orang yang talentanya dititipi Tuhan 1 talenta, dan kita terlalu memandang pada orang yang memegang 5 talenta. Sehingga kita merasa bahwa kita ini seolah-olah kecil, seolah-olah bukan siapa-siapa. Tapi kita harusnya memandang 1 talenta yang Tuhan percayakan itu untuk sungguh-sungguh kita pakai. Jadi jangan berpusat pada kelemahan kita. Tadi maksud saya begini, kalau kita dipercaya Tuhan 1 talenta, orang lain dipercaya Tuhan 5 talenta, jangan kelemahan kita itu ya, jangan memandang kita tidak punya 4 talenta ini jadi fokus pikiran kita. Tapi justru 1 talenta yang Tuhan berikan ini yang harus jadi fokus kita. Kekurangannya harus diperbaiki, betul. Kelemahannya harus diusahakan supaya boleh di-upgrade, betul. Dengan cara apa? Banyak caranya. Lebih rajin, lebih bekerja lebih keras, lebih tekun, lebih disiplin,
lebih banyak baca buku, lebih cari pengetahuan, lebih bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih banyak kita mengenal, lebih banyak tahu, lebih paham, termasuk Anda ikut di dalam acara-acara seperti ini, GWC seperti ini adalah salah satu cara supaya kita lebih ditingkatkan, di-upgrade dalam hidup kita. Jadi begitu ya, prinsipnya menerima kekurangan adalah tidak diam di sana, di-upgrade, tapi kelebihannya, prinsipnya diterima untuk dikembalikan buat kemuliaan Tuhan. Oke, dari Ibu Meing, kayaknya nih Ibu Meing cuma kasih statement, lebih baik kan pegang prinsip ya, iya Bu. Yes, betul. Iya. Nah, saya mau tanya nih dari buku yang saya baca ini. Ya. Bagaimana seorang Irana Widyakusuma yang suka berkelahi, yang jago karate, tapi dirubah menjadi seseorang yang gini, saya nggak bisa bayangkan. Gini, saya kebanyakan kan kita seseorang yang jago karate menjadi seorang yang menggembalakan jemaat begitu kan. Seseorang yang hidupnya tanda kutip yang ngasal aja menjadi terarah begitu loh. Poin-poin apa yang bisa mengubah itu semua begitu loh. Iya, ya Bapak Ibu yang belum baca buku saya, mungkin wah gitu ya. Ya, saya memang dulunya itu bisa disebut kayak tukang pukul Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apa-apa saya selesaikan pakai tangan begitu ya. Jadi saya nggak terbiasa pakai mulut. Mulut saya itu sebenarnya sedikit bicara, saya banyak bekerja begitu ya. Tapi bekerja dalam hal yang salah. Jadi saya kalau mau mendiamkan orang itu nggak pakai mulut, nggak pakai kata-kata, tapi saya gampar sampai orangnya nggak bisa ngomong begitu intinya. Nah, kenapa bisa sampai berubah begitu ya? Sampai berubah itu sebenarnya ada satu turning point begitu. Karena gini, ini tidak bisa lepas dari cerita awal ya Har ya. Di buku saya mengatakan bahwa dari kecil ayah saya, keluarga saya sungguh-sungguh memberikan, mengajarkan, mendidik saya dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu tidak bisa lepas. Karena lembaran yang kosong dari seorang Irene ketika lahir sudah ditulisi oleh ayahnya, oleh ibunya dengan segala kebenaran di dalam firman Tuhan. Sehingga dari kecil sebenarnya saya tahu bahwa saya punya seorang pribadi yang disebut Tuhan. Itu di bab 1 saya ceritakan ya, idola saya itu Tuhan Yesus. Dan itu mulai samar, mulai jadi tidak idola lagi ketika saya melihat keindahan-keindahan dunia yang, wah ini kayaknya lebih indah nih dari Tuhan Yesus nih. Saya mulai dikecewakan oleh pengurus di gereja, saya mulai merasa bahwa aduh percuma lah ngomongin Tuhan Yesus lah. Di gereja juga kayak begini orangnya, pengurusnya kayak begini. Tapi dari semua hal yang tadinya saya alami, jadi lembaran yang putih yang sudah diisi dengan firman Tuhan secara kuat dari pendidikan keluarga ini, ketika kertas itu seolah-olah bukan dirobek, tapi diremas gitu loh Har. Jadi kertas yang tadinya bertuliskan firman Tuhan itu ya, Bapak Ibu gambarannya ya. Kertas ini sudah ditulisin firman Tuhan. Lalu dunia itu membuat kertas ini tuh udahlah gitu. Tapi firman Tuhan tidak pernah bisa dihancurkan. Ini yang saya yakini. Dunia bisa membuat firman ini tertutup. Dunia bisa membuat tulisan ini tampaknya samar. Tetapi sebenarnya ketika kertas ini dibuka kembali, nah yang ini kerobek. Ketika kertas ini dibuka kembali, itu firmannya tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Dan itulah kenapa yang membuat saya sebenarnya di tengah-tengah seluruh pergumulan hidup saya yang asal-asalan, prinsip awal yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang ditanamkan di dalam diri saya itulah yang kembali bersinar. Itulah yang kembali mengingatkan bahwa
hidup saya sebenarnya nggak bisa terus-terusan seperti ini. Jadi ini kaitannya adalah begini Bapak Ibu. Sekali kita menanamkan firman Tuhan pada diri seseorang, yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa firman itu hidup, itu amin, itu adalah kebenaran, itu adalah iya. Jadi tidak pernah sia-sia ketika kita mengucapkan firman, ketika kita mengirimkan firman, ketika kita memperkatakan firman, ingat bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri juga akan berbicara bagi orang itu. Karena itu Tuhan bilang apa? Beritakanlah firman. Karena di sanalah orang akan mendengar tentang Tuhan. Dan disitulah sebenarnya yang bisa membuat akhirnya hidup saya kembali kepada titik yang sebenarnya di mana Tuhan mau saya menjalani kehidupan itu. Dan jangan salah ya, ketika saya menghadapi hidup yang asal-asalan itu, ada satu layer terdalam dalam diri saya yang secara prinsip firman Tuhan saya tahu saya salah. Saya tahu saya tidak boleh begini. Tapi layer atasnya, itu kalau ngomongin lapis legit gitu ya, layer yang bawahnya itu fondasinya terlalu tipis. Yang lebih gedenya itu yang menguasai, yang akhirnya membuat udahlah gitu. Udahlah, hajar aja lah, pukul aja lah, tinggalin aja lah, bikin aja hidupmu pokoknya berantakin aja lah. Toh nggak ada kan orang yang bela kamu, nggak ada kan orang yang sayang sama kamu, nggak ada kan orang yang mendukung kamu. Kamu dikhianati, kamu dihina, kamu dibiarkan, kamu dicela, kamu disakiti. Itu loh, dunia itu seringkali menumpukan hal-hal begitu yang membuat seolah-olah kebenaran firman itu lalu tenggelam. Tenggelam tapi tidak mati. Jadi ada waktunya ketika firman Tuhan yang sudah tertanam itu, ada waktunya itu akan kembali bersinar dalam hidup seseorang. Itu yang membuat akhirnya saya kembali gitu, Har. Nah, dalam bukunya di bab yang ke-7 dengan judul Memberikan Seluruhnya, saya membaca ada satu cerita yang saya nggak tahu latar belakangnya ya, tapi gini ceritanya. Pikiran aku entah bercampur segala rasa, ingin bersorak, ingin teriak, ingin tertawa, lega, lepas, bahagia, tanpa lagi ada dewata menari-nari dalam pikiran ini. Intinya aku menanti bagaimana ketidaksetujuan yang selama 7 tahun lebih ini kemudian bisa muncul hari itu. Aku masih mengingat tanggal 12 Maret dengan kata setuju orang tua. Oke. Nah, kalau boleh diceritakan, orang tua di sini ada banyak yang masih single, yang sudah punya anak juga ada, yang masih kuliah juga ada. Peran orang tua itu luar biasa. Peran orang tua itu memberikan porsi yang besar. Nah, permasalahannya sekarang begitu. Yang tidak punya orang tua, yang tidak punya tempat, tanda kutip ya, bukan home, rumahnya bukan di home-nya. Dia nggak ada home. Ada papa, ada mama, tapi dia nggak ada home itu. Lantas bagaimana begitu? Iya, kalau kita bicaranya tentang bagaimana dengan pribadi yang muda begitu ya, yang tanpa ada orang tua yang bisa dipegang sebagai satu pengarah, pendukung di dalam Tuhan, maksudnya gitu ya. Iya. Ingat ya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dan apapun untuk menjadi penunjuk bagi arah kehidupan panggilan Tuhan di dalam kita. Kepekaan ini kita dapat dari mana? Dari Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita. Jadi, kalau kita tahu bahwa orang tua kita tidak bisa dalam tanda kutip kita andalkan untuk membawa kita pada panggilan di dalam Tuhan, kuatkan intimasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai bahkan orang di luar agama kita, di luar gereja kita, untuk membawa kita kepada panggilan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan.
Jadi tidak harus orang tua. Bahkan bisa dari percakapan dengan orang di jalan yang kita temui. Bisa melalui apa? Melalui teman, bisa melalui tetangga, bisa melalui sahabat, bisa melalui firman, bisa melalui khotbah yang kita dengar di YouTube hari ini. Semua bisa menjadi peneguhan dan arahan untuk kita berjalan di dalam panggilan yang Tuhan tetapkan. Berarti ketika misalnya melepaskan dunia preman, kemudian masuk kepada suatu dunia yang baru, apa sih yang harus kita korbankan? Pasti ada yang mau kita korbankan, pasti ada yang mau kita lepas begitu. Dan Ada. banyak. Yang jelas adalah kebebasan untuk melakukan selama ini di dunia kan aku bebas gitu ya Hari ya. Maksudnya gini Bapak Ibu, saya tuh waktu jadi preman cantik itu ya sebutannya, saya bebas mau ngapain aja. Karena saya merasa nggak ada aturan yang ngatur saya. Yang penting saya bisa karate, saya kuat, saya punya uang, saya bisa lakukan banyak hal, selesai. Dan gitu, apa yang bisa menghalangi saya di dunia? Nggak ada. Mau ada orang komplain, tinggal digampar. Mau ada orang ribut, tinggal dipojokin, gitu kan? Mau ada orang macam-macam, tinggal diatur supaya dia disingkirkan. Dunia ini gampang banget mau atur semuanya. Tapi damai sejahtera dan kebahagiaan tidak bisa kita atur dan kita dapatkan kalau tidak di dalam Tuhan. Oke, good. Evan sudah raise hand, silakan Evan. Silakan mau tanya. Oke. Double. Oke, Ci. Ya. Saya mau nanya, Ci. Kan habis lebih enak ya, Ci ya. Gini. Saya sendiri kayak merasakan ada perbedaan kayak prinsip hidup gitu loh. Jadi waktu antara saya masih ABG gitu atau sama yang sekarang gitu, itu ada perbedaan prinsip dari cara kita, mungkin tuh datangnya tuh dari cara kita memandang dan menjalankan kehidupan. Nah, sama kayak cara kita mengambil keputusan. Yang pertanyaan saya, apakah wajar dan benar dan apakah harus jika kita mengupgrade prinsip hidup kita seiring pertumbuhan usia atau kalau udah prinsip kita tuh udah boleh dibilang kalau udah nggak sesuai gitu, kita bisa perbaharui nggak? Nah, oke, ini kayak tadi contoh yang aku bilang, papiku itu ya punya prinsip pengen bekerja, tapi harus ada penyesuaian, upgrade-nya dalam artian gini. Misalnya bisa nggak Van kasih satu aja contoh prinsip yang waktu ABG sama hari ini kok sekarang jadi beda gitu? Contohnya tuh contoh waktu sama kayak si tadi contohnya on time gitu. Dulu kayak aku tuh ya udahlah telat ke gereja ya udahlah gitu kan. Sekarang memang kalau bisa sebelum itu tuh udah di situ gitu. Jadi mendingan aku yang nunggu daripada aku yang ditunggu. Nah gitu. Oke. Ya. Nah, berarti sebenarnya prinsipnya kan satu ya, prinsipnya tentang ketepatan waktu. Tapi perkembangannya, perubahannya, upgrade-nya adalah kalau dulu mungkin pas di jamnya, sekarang bisa sebelumnya. Gitu kan ya, Van ya? Nah, berarti bagus. Prinsipnya tetap satu ya, tetap ketepatan waktu. Tapi ini di-upgrade. Di-upgrade dengan sesuatu hal yang jauh lebih baik. Kalau ditanya apakah ini natural, normal, iya, karena dengan berkembangnya usia, kita kan makin memikirkan kan, kita makin berpikirnya juga makin berkembang. Makin, oh iya ya, ternyata kalau misalnya ya dalam hal ketepatan waktu, kalau hadir 5 menit sebelum jam ibadah itu kadang-kadang bisa telat loh, karena cari parkir itu 7 menit. Dengan kita dulu remaja mungkin udahlah telat 2 menit juga nggak apa-apa lah.
atau ngepas juga nggak apa-apa. Tapi begitu kita dewasa, kita tambah umur, kita mikir, oh nggak bisa. Kalau nyari parkir bisa sampai 7 menit, artinya mungkin saya harus datang 8 sampai 10 menit sebelumnya supaya bisa masuk gedung ibadah. Makin gede kita makin mikir, masuk gedung ibadah itu ya langsung duduk, langsung ibadah, nggak enak loh. Kalau remaja mungkin masih oke gitu ya. Duduk langsung lonceng, langsung mulai. Kalau orang udah makin dewasa, Bapak Ibu Anda pasti tahu ya. Kalau kita datang ke gereja itu duduk dulu, bernafas dulu, mungkin ambil tisu dulu, nanti handphonenya belum di silent, masih pakai hand sanitizer, apalagi sekarang kalau gereja ya onsite, cuci tangan, ukur suhu, peduli lindungi, aduh prosesnya banyak. Orang makin upgrade diri sehingga dia makin tahu, oh ya harusnya begini. Jadi bagus itu Van kalau semakin terupgrade dengan bertambahnya usia. Tapi prinsip tentang ketepatan waktunya tetap dipegang. Jangan makin tua makin molor, itu yang salah ya. Jadi harus upgrade, jangan downgrade. Oke. Saya pribadi punya teman downgrade. Dulu ketika jadi pemimpin pujian, ketika bareng deh kita berdua pemimpin pujian, waduh, intinya kita berdua mau jam 7.30 mulai, setengah 8 mulai, kita jam 7 minimal sudah ada di tempat. Jadi sebelum jam 7 sudah dari rumah berangkat, meskipun dekat. Nah, tapi sekarang ketika sudah tidak lagi menjadi pemimpin pujian, menjadi jemaat biasa, datangnya pas khotbah. Atau alasannya, ini saya pribadi dengar ya, alasannya saya males kalau misalnya sudah duduk disuruh say hi kanan kiri, menyapa-nyapa, saya males. Jadi saya datangnya ya ketika pujian satu lagu sebelum khotbah. Jadi saya duduk dengar nyanyi satu lagu persembahan pulang. Jadi kan benar-benar downgrade begitu. Dan berarti ada orang yang bisa downgrade begitu. Mungkin ya, mungkin dia itu sebenarnya mungkin sekarang udah nggak mimpin inilah gitu kan. Jadi dia merasa nggak ada tanggung jawab, ya nggak ada kewajiban, ya udah suka-suka aja. Artinya sebenarnya dia waktu dulu melayani datang lebih awal itu bukan karena dia tahu bahwa oh iya ya kalau ibadah tuh harus datang lebih awal. Kalau pelayanan harus datang lebih awal. Itu untuk Tuhan loh. Kalau dia bilang dia males nyapa kanan kiri, gimana ceritanya kalau Tuhan males nyapa dia? Wow. Ya. Satu, ya mau dibilang memang ini pengalaman beberapa orang yang bervariasi ya, antara ada yang downgrade, ada yang upgrade begitu ya. Nah, sampai titik di mana sang idola itu yang telah mengubah 180 derajat begitu. Enggak semua orang mendapatkan idola-idola seperti itu. Enggak semua orang mendapatkan sosok idola yang mampu mengubah dia begitu. Mungkin ada di antara kita juga tidak mendapatkan idola itu. Dan bisa-bisa dia mendapatkan idola yang lain di luar sana, idola duniawi. Nah, itu kan jadi lebih celaka begitu. Yes. Bagaimana mencari, bagaimana kita bisa, kalau mungkin dari kecil sudah ditanamkan begitu baik, bagus, beberapa dari kita jadi hamba Tuhan juga, Evan, keluarga hamba Tuhan juga, tapi bagaimana dengan keluarga yang bukan, ada keluarga yang non-Kristen, tapi ya pasti enggak ke sana, tidak menanamkan idola-idola itu, bahkan enggak ke gereja, tapi bagaimana dia bisa menemukan idola itu? Kalau kita kembali kepada idolanya itu adalah Kristus ya. Makanya itu kenapa kita, orang yang tahu Kristus duluan, harus memperkenalkan Kristus pada orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena sekali aja orang itu mengenal dan mengalami Kristus, saya yakin kok, nggak ada orang yang nggak terpesona dengan Kristus. Saya yakin, seorang ya luar biasanya manusia di dunia ini, tapi ketika dia mengenal, dia mengalami Kristus,
pasti dia akan amazed gitu loh dengan, ya ampun kok bisa sih gitu. Yang ada orang hari ini kan gini, aduh saya ini udah terlalu kotor. Jadi dia nggak percaya orang aja ya, manusia bisa terima dia aja nggak mungkin, apalagi Tuhan. Nah ini prinsip salah kan dalam dunia ini kan. Padahal Tuhan menerima orang seberdosa apapun. Tapi dunia ini makin kita kotor, makin kita berdosa, makin kita ditolak oleh komunitas. Padahal Tuhan nggak begitu. Makanya kalau orang-orang di luar sana itu perlu sekali mereka tahu. Dan sorry to say ya, ini kadang-kadang menjadi kesalahan gereja. Gereja hanya pengen orang-orang baik yang masuk. Ya. Ini salah satu kesalahan kenapa orang susah kenal Tuhan. Atau orang salah kenal Tuhan. Baju jelek nggak boleh masuk gereja. Pakai sandal nggak boleh. Kalau dalam artian nggak punya sepatu ya. Bukan berarti memang punya sepatu 50 tapi pakainya sandal itu sih bukan. Itu beda cerita. Orang yang maksudnya tampilan secara tampilannya gitu ya. Lusuh. Aduh nggak boleh masuk gereja. Bertato nggak boleh masuk gereja. Orang LGBT nggak boleh ada di gereja. Orang ya intinya orang berdosa. Tindik telinga. Nah, tindik telinga, tindik hidung, tindik lidah, tindik di mana-mana lah. Maksudnya orang yang tidak sewajarnya baik-baik saja. Kalau itu diusirin dari gereja, lalu ya gimana Kristus bisa dikenal sebagai pribadi yang mau menerima semua orang? Kalau gereja yang katanya rumah Tuhan itu tidak menerima kedatangan orang-orang ini. Ini salah satu ya yang bisa kita lihat pada realitanya. Ada teman saya yang maksudnya dia sharing gitu ya, karena dia punya tato, dia dengan penampilan ya namanya juga saya dulu preman ya, teman saya juga bajingan-bajingan, penjahat-penjahat banyak. Saya bilang, lu kenapa sih nggak mau ke gereja? Kenapa sih nggak mau ibadah? Padahal dia percaya Tuhan. Tapi dia selalu bilang gini, lu tahu nggak sih, aku tuh begitu duduk di dalam gedung gereja ya, itu mata itu ya memandang dari atas sampai bawah dengan sinisnya, terus orang itu bisa bergeser ketika aku duduk di satu bangku dan itu menurut dia itu menyakitkan sekali. Oh iya, iya. Tapi kita mungkin kalau ada di posisi itu kita juga melakukan hal yang sama. Ya, kadang-kadang gitu loh. Kok kayak penjahat ya, jadi kita geser sedikit gitu. Ini koreksi juga buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan bahwa harus welcome. Ya, waspada sih harus ya, tapi kita juga tetap harus wise ya, berhikmat di dalam Tuhan gitu. Kadang-kadang ini koreksi penting, karena Tuhan Yesus nggak bisa dikenal sama orang-orang kalau kita nggak punya prinsip mengasihi di dalam Tuhan gitu. Apalagi kalau gerejanya hanya mau terima orang menurut mereka baik begitu. Ya, itu contoh yang aku tulis di buku kan. Waktu aku pergi ke gereja pakai celana panjang, kan aku dimarahin. Aku dibilang nggak boleh ke gereja lagi kalau nggak pakai rok ya. Itu tahun berapa? Itu dekade kapan gitu ya. Kalau wanita, ya wanita nggak pakai rok, besok jangan ke minggu depan jangan ke gereja lagi. Terus aku langsung pamit papiku. Tapi minggu depan aku nggak ke gereja lagi. Kenapa? Disuruh pakai rok. Jadi itu menyakitkan sebenarnya, karena waktu itu jujur loh, aku nggak punya rok satupun di lemariku. Astaga, Bapak Ibu kalau tahu saya dulu tuh punya roknya cuma seragam, saya nggak punya rok, saya celana panjang semuanya. Dan itu bagi saya menyakitkan, dan saya memilih it's not the house of God gitu. Jadi saya pergi dan saya cari rumah Tuhan yang sesungguhnya gitu. Itu Pak. Oke, ini terakhir ya, Pak Sesyong sudah raise hand, kita semua jam 9, jadi Pak Sesyong boleh bertanya. Terakhir, silakan. Karena saya tergelitik dengan statement terakhir ini ya. Oke lah, gereja punya kontribusi dalam tanda kutip terhadap pandangan-pandangan negatif seperti itu. Tapi saya juga mau tanya juga, ya seperti tadi kalau Pak Hari bilang,
kalau kamu yang dari keluarga Kristen, oke lah. Kenyataannya seberapa banyak sih orang-orang Kristen, keluarga Kristen yang selalu berbicara tentang nilai-nilai kekristenan kepada anak-anaknya di dalam keluarga. Itu jadi satu bagi saya suatu beban sebenarnya. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya tahu bagaimana ayah saya di rumah terhadap saya. Sangat jarang berbicara tentang nilai-nilai kekristenan. Nah, saya tahu itu kesalahan, maka saya mau memperbaiki itu saya terhadap anak saya. Maka saya bisa bercerita tentang Alkitab, isi Alkitab, bagaimana dengan implementasi dalam kehidupan, tentang nilai-nilai kehidupan di dalam bersosialisasi. Ya, saya pikir sebagai orang tua juga kita harus bisa juga melihat bahwasanya pendidikan rohani seperti tidak hanya diserahkan ke gereja, tapi di dalam keluarga justru harus lebih sering giat. Maka saya bilang, misalkan saya kalau pulang kerja, yang saya tanya ke anak saya itu bukan hal lain, tapi saya tanya dia sudah baca Alkitab belum hari ini. Anak saya ini sekarang baru kelas 5 SD. Dan dia udah selesai sekali membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Yes. Ya, maksudnya itu seberapa sih kita berbicara tentang kekristenan, tentang kerohanian kita di dalam keluarga, di meja makan kita gitu. Nah, saya pikir ini menjadi hal yang krusial di dalam keluarga Kristen, karena kalau Pak Haryono tadi bilang keluarga Kristen mungkin karena Mas Api, justru yang saya lihat keluarga Kristen di dalam kehidupan sehari jarang berbicara tentang hal-hal rohani di dalam keluarga gitu. Itu tanggapan saya, Bos. Ya, makasih Pak Jasyung. Betul. Dan kalau keluarga itu ya, kadang-kadang yang dilihat itu langsung ya, contoh nyata langsung. Mau papahnya, mamahnya mau ngomong A, B, C sampai Z, tapi kalau hidupnya tidak dalam kebenaran, tadi ya, poin saya yang kedua, bagaimana kita hidup berprinsip. Kalau hidup kita tidak dalam kebenaran, anak-anak kita itu juga tahu kok, papa mama ini juga Kristen abal-abal lah gitu. Kepercayaannya sama Tuhan juga ya ngapain gitu ya. Itu yang paling berat itu. Saya pikir betul Pak Jasyung bilang ini krusial karena anak-anak itu ya sangat pintar untuk mencari celah orang tuanya tidak menjadi teladan dalam nilai-nilai kekristenan. Kalau kita lahir di dalam keluarga Kristen begitu ya. Kayak telepon gitu kan kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin orang ketok pintu bilang mamah nggak ada. Itu kan ngajarin bohong langsung gitu ya. Walaupun mungkin mamahnya punya alasan kuat, orang yang datang itu bagaimana, tapi anak kan nggak mikir sejauh itu. Anaknya cuma mamah di rumah, tapi mamah suruh bilang bahwa mamah tidak ada di rumah. Itu kebohongan yang langsung ditancapkan dalam diri anak dan sepanjang hidupnya anak akan bilang, oh nggak apa-apa bohong. Siapa yang ajarin? Mama. Wow, penting. Pendidikan dalam keluarga porsi yang besar. Sangat. Karena itu contoh paling dekat, contoh paling nyata, dan contoh yang apa adanya yang kita lihat. Oke, teman-teman, kita mau menutup. Sebelum menutup, kita minta penginjil Iren untuk closing statement bagi kita pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan gitu ya satu dorongan dan satu ajakan bahwa mari kita menjadi orang-orang pengikut Kristus yang terus menerapkan prinsip kebenaran di dalam firman Tuhan. Apapun tantangannya, apapun yang menjadi kendala dan hambatan di sekeliling kita, tetaplah percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu tali paling kuat untuk kita menuju kepada akhir kehidupan tujuan kita, yaitu di dalam Tuhan. Jadi jangan salah pilih tali, begitu ya. Tetap peganglah prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan. Tali yang lain akan putus, tali yang lain akan hilang, tali yang lain akan lenyap, tapi hanya satu tali. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu yang harus menjadi prinsip hidup kita. Itu yang akan kekal selama-lamanya. Selamat menjalani kehidupan, selamat menerapkan prinsip, Tuhan pasti menyertai kita.
Oke, thank you untuk penginjil Iren. Sekarang minta kesediaan untuk Bapak Tesyong untuk boleh memimpin kita dalam doa penutup sebagai akhir daripada bincang-bincang dan diskusi kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu, dipermuliakanlah namamu Tuhan, karena Engkau memang layak dan sungguh Kau layak untuk dimuliakan. Tuhan, malam ini kami belajar ya Tuhan, bahwasanya kami dalam hidup ini perlu memiliki prinsip yang berdasarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah itu menjadi sau, firman-Mu lah menjadi jangkar kehidupan kami, sehingga kami tidak goyah, tidak terombang-ambing ke tempat-tempat yang lain. Supaya Tuhan kami terus boleh melangkah maju ke depan di dalam bimbingan Roh-Mu. Tuhan berkati Evangelis Irene, apapun yang dia lakukan dalam pelayanan dalam kehidupan dan keluarganya. Kau berkati, Kau tutup bungkus, Kau lindungi mereka dari pandemi COVID-19 ini juga Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarganya, dan kami juga mempertaruhkan Contoh Haryono ke dalam tangan-Mu dan timnya. Engkau tutup bungkus mereka supaya mereka juga senantiasa sehat selalu. Dan kami para peserta Tuhan, khususnya untuk malam ini, kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memulihkan kami, kekuatan kami, kesehatan kami, dan biarlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami hanya berpegang teguh kepada Engkau. Yang pada saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami sedang sakit, sedang lemah tubuh, biarlah dengan tangan kanan-Mu Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Jikalau di antara kami ya Tuhan sedang lemah di dalam keimanan kami, biar Roh-Mu yang memberikan kami api yang menyala-nyala di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bangkit kembali, mengingat kembali dengan kasih-Mu yang semula itu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan berserah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.